الحمد لله القائل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berkata bahwa waktu ini sangatlah terasa singkat. Waktu sangat terasa sempit. Tanpa kita sadari kita sudah berada di akhir tahun dan terasa sebentar lagi Ramadan akan segera tiba. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya yang beriman. Allah berikan pendidikan, pelajaran kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil hamba-hambanya yang beriman, baik yang imannya qarib, dekat, baik yang imannya wasat, pertengahan, baik yang imannya ba'id, jauh. Iman kita bertambah karena ketaatan yang kita lakukan dan berkurang karena kemaksiatan yang kita kerjakan. Dan setiap hamba yang masih ada iman di dalam hatinya Allah panggil. Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kerjakan yang Allah perintahkan dan tinggalkan yang Allah larang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan dirinya ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuat untuk hari esok, apa yang telah dikerjakan untuk hari kedepannya. Para mufassir sepakat kalimat ghad dalam ayat ini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan perbuatan apa, amal apa yang sudah kita siapkan untuk hari kiamat itu. Kebaikankah itu atau keburukankah itu? Dan kita yakin kebaikan akan mendapatkan ganjaran pahala dan keburukan akan mendapatkan azab. Yakin kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat itu? Wattaqullah, pada kalimat berikutnya Allah takkidkan, Allah kuatkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ketika Khalifah Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an ditanya tentang definisi takwa, lalu beliau menjawab, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan berbuat dosa dan maksiat karena dia yakin betul bahwa apa yang dilakukan oleh hamba
semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa menjadikan hamba senantiasa takut kepadanya. Wal amalu bitanzil, takwa itu kata Khalifah Ali adalah bentuk pengamalan seorang hamba kepada wahyu yang Allah turunkan. Pengamalan seorang hamba kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Dan yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, rasa bersyukurnya hamba terhadap apa yang Allah berikan. Itu yang namanya qana'ah. Dan sifat qana'ah ini akan menjadikan pribadi kita orang yang bersyukur. Namun kebalikannya adalah sifat hirus, rakus, yang akan menjadikan pribadi orang kufur. Dan yang terakhir kata Khalifah Ali, takwa itu adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Seorang hamba dia mempersiapkan segala macam sesuatunya untuk menghadapi datangnya hari kiamat itu. Maka ghad, sesuatu yang dekat. Kata Imam Qatadah, mengapa kalimat ghadan di sana dikatakan hari kiamat? Fa inna kulla atin qarib, al mautu qarib wal qiyamatu qarib. Sebab segala sesuatu yang akan datang dia adalah dekat. Kematian itu akan datang, maka kematian itu dekat. Kiamat itu akan datang, maka kiamat itu juga adalah dekat. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan. Bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, besar ataupun kecil, secara tersembunyi ataupun terang-terangan, itu semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan, kemampuan, kemantapan hati untuk senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi dan menjauhi serta meninggalkan apapun yang Allah larang, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.